Nah, ini kita sepertinya sudah sampai di penghujung juga. Bagaimana rumah sakit Anda memetakan potensi sumber daya di luar rumah sakit? Apakah ini dicantumkan di dokumen HDP di Juklak? Bagaimana mungkin ada beberapa rumah sakit yang RSIA Muhammadiyah misalnya bisa mendapatkan bantuan dari PP Muhammadiyah atau dari MKU-nya Muhammadiyah. Kemudian apakah ada MOU dengan potensi sumber daya di luar rumah sakit? Seperti ada dari Stikes minggu lalu, ternyata bagian dari yayasan. Jadi sudah ada MOU antara rumah sakit dengan Stikes. Jadi pada saat rumah sakit membutuhkan sumber daya manusia untuk merolling sumber daya, nah ini sudah ada MOU dengan Stikes setempat. Mungkin bisa juga dengan rumah sakit akademik yang memiliki universitas atau fakultas-fakultas kedokteran memiliki MOU seperti itu. Atau juga bisa juga dengan dengan partai politik. Ada itu waktu di Palu banyak sekali yang seperti itu juga, partai politik membantu penanganan bencana. Nah, ini juga bencana non alam. Dan apakah ada mekanisme pendokumentasian sumber daya yang disebut di Hostip? Apakah Hostip Bapak Ibu sudah sudah mengakomodasi berita acara serah terima tadi? Karena ini sangat penting agar sampai di akhir dari operasi bencana ini tidak nanti dikejar-kejar sama BPK-nya. Ya, dikejar oleh auditor baik internal maupun eksternal. Ya, saya kembalikan lagi ke Bu Happy, silakan. Terima kasih Pak Gede. Oke, kita masuk ke diskusi yang kedua. Ini diskusi yang kedua ini sangat menarik ya. Silakan Bapak Ibu yang bersedia menyampaikan tanggapan, apakah di rumah sakit Bapak Ibu sudah memetakan potensi sumber daya di luar rumah sakit. Kalau misalnya belum, boleh juga diceritakan kira-kira apa sumber daya di luar rumah sakit yang bisa yang bisa diajak kerjasama. Kemudian kalau memang ada, apakah sudah ada MOU-nya? Dan kemudian itu yang ketiga itu apakah sudah ada mekanisme pendokumentasian sumber daya yang diberikan disebut di HDP rumah sakit Anda? Silakan. Ini sudah banyak yang bergabung ya rumah sakit. Oke. Kita dari dengarkan ada yang raise hand nggak, Mas? Ada tak? Belum ada. Kita dengarkan dari RSUD Sleman. Silakan Bu Rati. Karena ini terdekat ya. Kita mau mendengarkan dari RSUD Sleman bagaimana tentang pemetaan sumber daya logistik ini di luar eksternal, di luar rumah sakit. Belum kedengaran Bu, suaranya Bu. Mas, udah di-unmute belum Mas? Ibunya udah ngomong? Hilang. Aduh, hilang. Sinyalnya hilang. Dari RSUD Sleman. Sepertinya sinyalnya kurang bagus. Ya, silakan Ibu. Belum juga ya, nggak kurang jelas ya. Mohon maaf Ibu, ini kurang jelas suaranya. Halo? Oke, kurang jelas ya. Mohon maaf Ibu, ini Di chat suaranya aja, Bang. cek Di chat. di chat. Oke. Boleh via chat ya Ibu Rati, karena ini sinyalnya kurang bagus. Kita berpindah ke rumah sakit yang lain. Silakan dari RSUP mana ini? RSUP Fatmawati, Pak Trio. Silakan Bapak kalau diberikan.
Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kami di Rumah Sakit Fatmawati, hospital disasternya sudah ada. Kemudian memang untuk kasus wabah sudah dipetakan. Cuma memang kasus ini kan cukup luar biasa. Jadi tentunya perubahannya cukup signifikan untuk memenuhi terpenuhinya bagaimana penanganan COVID-19 ini. Jadi kali ini kami akan coba melihat dengan tentunya rumah sakit lain seperti apa. Kemudian koordinasi dengan daerah, walaupun memang kami RSUP pusat, tapi daerah sangat kental karena memang kebijakan daerah yang nanti akan coba diterapkan di rumah sakit kami, sesuai karena kami juga mendukung program daerah, pasien-pasiennya tentunya pasien-pasien daerah di DKI. Dan kami juga merupakan rumah sakit rujukan COVID. Dan saat ini kita sudah cukup banyak ruangan yang disediakan, bahkan akan untuk ke depan itu kita juga menyiapkan yang lebih besar lagi karena memang diperkirakan di bulan depan ini cukup perhitungannya cukup besar. Jadi mungkin seperti itu. Jadi kita juga masih menyusun, masih menyesuaikan, kemudian koordinasi dengan daerah, dengan institusi pendidikan. Kita juga rumah sakit pendidikan untuk Universitas Islam Negeri UIN itu juga. Ini juga dalam rangka mencoba menjaring termasuk SDM-nya, logistiknya, termasuk perhitungan-perhitungan untuk kasus COVID ini kan fokusnya adalah di alat pelindung diri. Jadi kita masih mencari termasuk nanti struktur yang tadi disampaikan itu menjadi panduan kami untuk membuat lebih sempurna. Itu sih gambaran di Rumah Sakit Fatmawati. Kita memang dari awal sudah ada HDP, hospital disasternya, tapi memang untuk yang kasus ini nggak sampai sejauh yang dibicarakan dalam forum yang selama ini kita ikuti. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Trio. Boleh dari rumah sakit yang lain? Rumah sakit Charlie Hospital, Bu Mela boleh diceritakan bagaimana terkait pemetaan logistik di luar rumah sakit? Apakah mungkin rumah sakit Charlie sudah punya MOU dengan LSM tertentu terkait pemenuhan logistik ini atau seperti apa? Charlie Hospital ini sebagai Ya. Mohon maaf Ibu, suaranya tidak kedengaran. ya. Ya. Kami sudah mempersiapkan untuk APD-nya. Dari Dinas Kesehatan, kemudian dari organisasi profesi lain kita mendapat bantuan juga untuk terus masker, vitamin gitu. Tapi kita belum menerima pasien banyak. Kemarin baru ada 1 PDP tapi negatif, dan yang ODP juga sekitar 11, dan 1 itu sempat rawat yang lain. Jadi kita belum terlalu ini Bu, untuk persiapannya belum terlalu apa ya, untuk persediaannya nggak terlalu banyak. Baik, itu saja Ibu. Iya. Halo. Ya, iya Bu. Jadi ini kita lanjut Mas Gede, ada 2 tadi rumah sakit yang sudah memberikan respon dari RSUP Fatmawati.
sejak awal memang HDP mereka sudah ada dan juga sudah diaktifkan ya. Dan mereka aktif untuk pemetaan pasien juga sudah ada. Untuk saat ini sedang berkoordinasi dengan daerah dan juga dengan universitas. Kalau nggak salah tadi UIN ya. Dengan universitas. Iya. Kemudian untuk Rumah Sakit Charlie Hospital tidak terlalu untuk saat ini belum banyak menerima pasien. Dan untuk sekarang untuk kelengkapan APD sudah berkoordinasi dengan Dinkes dan juga ada organisasi profesi seperti itu. Silakan Mas Gede. Ya, saya sedikit saja menambahkan. Memang terima kasih sekali untuk rumah sakit yang sudah memberikan pengalamannya. Jadi kita bisa lihat memang diskrepansi, jadi disparitas antara rumah sakit kita yang mengikuti sesi pada hari ini ada yang sangat tinggi sekali, memang ada yang biasa saja gitu ya. Semoga yang di Rumah Sakit Fatmawati tetap semangat ya Mas, karena di zona merah dan juga clinical rate-nya juga tinggi, tapi alhamdulillah memang ini tergantung ke kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Kalau yang kita pantau setiap hari dari event based surveillance dari media, memang kebijakan pemerintah daerahnya sudah memberlakukan PSBB. Jadi saya harap ini bisa memperlambat laju dari penyebaran virusnya dan juga kapasitas dari rumah sakit juga tidak terlalu banyak, bukan tidak terlalu banyak, kapasitas dari rumah sakit juga tidak terlalu terganggu, seperti itu. Jadi ya tetap semangat Mas yang di Fatmawati, sudah baik sekali, itu mungkin menjadi lesson learn dan juga menjadikan success story buat kita. Jadi sudah ada bangunan yang sudah disiapkan, HDP-nya sudah jalan, mungkin simulasi juga sering sekali dilakukan di sana, dan ada MOU atau mungkin ada perencanaan mengenai sales capacity ke Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah. Nah, seperti itu. Dan juga dari Charlie Hospital juga kita persiapkan sebaik mungkin dengan dari baik bidang logistik maupun dari bidang perencanaan agar jangan sampai kita saat ini masih belum ada lonjakan kasus, tapi mungkin seperti di Singapura saat ini mereka terjadi lonjakan kasus yang sangat tinggi karena baru ditemukan ada klaster baru. Nah, kita tidak berharap itu terjadi, tapi tenaga kesehatan kita harus selalu bersiap. Terima kasih atas sharingnya juga Ibu dari Charlie Hospital. Silakan. Ini ada dari Rumah Sakit Sujono juga menyampaikan via chat dari Pak Joko. Kalau untuk rumah sakit belum disebutkan mana aja yang akan kerjasama menjadi tenaga bantuan SDM. Hanya ada pos relawan di HDP untuk menampung relawan dari berbagai kompetensi. Untuk MOU dengan institusi lain belum ada. Nanti setelah mengikuti acara workshop ini akan ditambahkan rencana MOU dengan institusi Fakultas Ilmu Kesehatan, baik dokter perawat maupun tenaga kesehatan lain, serta kesatuan TNI tetangga yang background kesehatan. Oke. Tapi bila MOU dengan rumah sakit jejaring dan PMI sudah ada, serta ke BPBD sudah ada ini Mas Gede. Ini menarik, berarti mereka Rumah Sakit Sujono ini sudah dipetakan di rencana kontingensi daerah BPBD, ya? Iya. Oke. Itu dia dari Rumah Sakit Sujono. Kemudian ini ada yang raise hand, silakan Bu Lucia Endang Budiarti. Silakan di unmute Ibu. Ingin bertanya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Bu. Ibu dari Rumah Sakit Bethesda ya? Dari Rumah Sakit Bethesda, iya. Ya, silakan Iya. Ibu. Hanya ya sharing aja kalau Rumah Sakit Bethesda karena swasta di Jogja ditunjuk juga di Jogja sebagai rujukan, dan kita rumah sakit juga mempunyai dukungan LSM dan sejarahnya adalah dari gereja, maka dukungan dari pemetaannya sudah, dan juga karena rumah sakit pendidikan, pemetaan kita existingnya itu berdasarkan logistik berdasar search capacity, karena ini ternyata berbeda dengan
disaster sebelum-sebelumnya. Kemudian dukungan itu baik dari gereja-gereja pendukung, dari universitas, misalnya kita perlukan karena kecukupan itu tentang N95 kita perlu sterilisasi berdasarkan riset, maka kita bisa lakukan 2 metode, salah satunya dengan low heat, sehingga kita bisa dapat bantuan dari universitas karena ada mahasiswa dari universitas tersebut. Kemudian juga dari LSM, karena kita juga mempunyai jejaring dengan LSM di Bethesda, sehingga bisa juga mendukung. Di samping itu, yang lain adalah dukungan dari warga Jogja, sehingga kita selalu ada komunikasi bagaimana bisa memenuhi. Dan karena ini di luar dari sistem yang biasa, logistiknya mempunyai sistem dengan membuat jalur sendiri dan storage-nya juga tersendiri, sehingga nanti mudah untuk manajemennya. Tentu saja dalam hal ini melibatkan teman IT dan juga teman dari auditor, karena hanya untuk memudahkan. Dalam belajar sejak kemarin, kita perlu memang memperbaiki bagaimana berita acara, dan karena yang kita lakukan sudah, tapi hanya tidak selengkap seperti yang ditunjukkan tentang berita acara kemarin, terutama tentang perkiraan finansialnya. Mungkin itu yang sharing yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hanya satu pertanyaannya. Kalau tadi disebutkan ada klaster di WHO tentang kemungkinan masalah building yang di sini kan misalnya di rumah sakit kita kesulitan sehubungan dengan setup negatif, tekanan negatif. Walaupun kita tidak selengkap seperti yang pusat, tetapi ternyata kita harus mempunyai tekanan negatif karena banyak pasien yang tidak mau pindah ke rumah sakit rujukan, atau kadang-kadang karena kondisi tidak memungkinkan untuk merujuk. Nah, apakah ini bisa juga dimungkinkan untuk klaster yang akses klaster di luar rumah sakit semacam itu, Chandra? Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Endang. Jadi tadi dari Rumah Sakit Bethesda sangat menarik ya. Jadi mereka sudah memetakan ini Mas Gede, dan banyak juga ada dari masyarakat, bahkan dari gereja, LSM, dan juga universitas. Dan untuk sekarang yang sedang diperbaiki di Rumah Sakit Bethesda itu terkait berita acara. Dan hal menarik lagi, Rumah Sakit Bethesda ini melibatkan IT dan tim editor ya tadi ya, auditor. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah terkait klaster WHO yang tadi banyak disinggung tekanan negatif. Apakah ini memungkinkan? Iya, ya. Ya, silakan Mas Gede. Ya, terima kasih tadi masukannya dari Bu Endang dan juga Pak Joko melalui chat ya. Memang inilah yang kita coba sampaikan dari beberapa hari workshop ini. Semoga dari enggak harus semuanya, mungkin karena Bapak Ibu juga sudah, saya yakin sudah punya kapasitas, kemudian HDP-nya sudah pada jalan. Mungkin ada bagian-bagian kecil yang, loh ini kayaknya lumayan ini kalau dicantolkan sedikit di HDP kita untuk menambah efektivitas dan efisiensi dari dokumen HDP dan ICS-nya, termasuk yang tadi itu. Kita berterima kasih. Dan juga kalau untuk rumah sakit tentara ya Pak Joko ya, memang ini sudah well established sekali, dan untuk MOU memang untuk SDM agak khusus karena ini civil military ya kan, tapi juga untuk di dalam military saya yakin pasti banyak dukungan dari unit bakti kesehatan di Yonkes misalnya. Kalau internal tentara kita yakin mereka pasti sudah punya banyak kapasitas. Cuma dalam situasi seperti ini bencananya mempengaruhi hampir semua daerah di Indonesia. Mungkin semua Yonkes itu pasti sedang menangani di daerahnya masing-masing, di kodamnya masing-masing ya kan. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, bagaimana RST mungkin bisa membuat MOU dengan tenaga sipil. Nah, seperti itu.
memobilisasi teman-teman yang ada yang ingin membantu di lokalan wilayah Magelang. Baik mungkin dari Akmilnya juga atau bagaimana. Nah, itu memang khusus untuk rumah sakit tentara ini. Karena metode yang digunakan ya khusus lah dengan TNI. Tapi terima kasih informasinya Bapak Sujono tadi, Bapak Joko dari Rumah Sakit Sujono. Kemudian Ibu Endang, terima kasih juga ini Bu, sangat kita belajar banyak juga dari Bethesda karena sudah punya sistem yang sangat established dengan gereja, dengan LSM, dan tadi bagus sekali ada jalur tersendiri ya. Jadi penyimpanannya sendiri, kemudian ini sendiri, asal selama itu bisa terpantau dengan baik di mekanisme ICS itu. Nah, kemudian juga saya itu tadi tekankan pentingnya bagaimana rumah sakit Bethesda maupun rumah sakit yang lain bisa menghubungi atau liaison dengan dinas kesehatan. Jadi concern-concern seperti ini, tekanan negatif, kemudian bantuan-bantuan lain di luar klaster kesehatan bisa dikomunikasikan. Kalau misalnya di daerah Bapak Ibu belum diaktifasi klaster kesehatan, perlu kita ingat ini bencana nasional dan sudah ada gugus tugas. Sekarang mereka terminologinya gugus tugas. Jadi bisa disampaikan ke gugus tugas. Bahkan kalau kita mungkin sampaikan ke orang yang awam dengan istilah-istilah kesehatan, terminologi-terminologi kesehatan, itu mereka akan jadi lebih concern, ya toh. Kalau kita ngomong ke Menkes misalnya, Pak Menkes, kita butuh tenaga negatif. Menkes mungkin karena beliau sudah tahu, oh itu sudah biasa, sudah ada di rumah sakit yang lain. Tapi kalau kita sampaikan itu ke BNPB, BPBD setempat, mereka akan, apa ini tekanan negatif? Wah, kita harus bantu. Nah, seperti itu. Jadi inilah strategi-strategi komunikasi dan channel-channel komunikasi seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, ini sangat penting juga. Jadi kita bisa, wah strateginya seperti ini, jangan kita diskusikan dengan dinas, mungkin akan dianggap angin lalu karena dinas tahu kompeten kapasitas yang ada dan itu menjadi bias knowledge tersendiri. Tapi dengan stakeholder lain, apalagi stakeholder yang concern dengan COVID ini, mungkin mereka akan oke, kita mesti bantu ini. Nah, ini penting sepertinya untuk rumah sakit. Nah, ini strategi komunikasi. Bagaimana target audiensnya perlu kita juga pikirkan, perlu kita develop. Nah, ini hal-hal seperti ini yang hal-hal yang inovatif seperti ini yang perlu kita kembangkan pada situasi seperti ini di mana kapasitas yang ada mungkin belum tentu bisa memenuhi kebutuhan di rumah sakit maupun yang untuk penanganan COVID ini sendiri. Begitu juga di daerah lain seperti itu. Mungkin ini bisa membantu jawaban untuk Ibu Endang, jadi bisa dimaksimalkan kolaborasinya dengan dinas kesehatan dan juga mencoba inovasi-inovasi untuk meraih stakeholder lain bisa di klaster logistik misalnya. Jadi tadi yang saya sampaikan di slide saya sebelumnya ada itu link mengenai inventory klaster-klaster lain itu bisa dibuka di sana dan bisa langsung dihubungi sesuai dengan tentu saja dikomunikasikan dulu terlebih dahulu di ICS bagaimana kebijakannya rumah sakit, apakah kita akan membuka bantuan ke sana atau bagaimana, dan juga bagaimana untuk spokesperson dari rumah sakit itu sendiri, apakah ada maksudnya kebijakan dari rumah sakit sendiri, apakah kita akan mengapproach dari stakeholder luar. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Gede. Ini juga RSUD Sleman memberikan informasi di rumah sakit mereka. Dalam HDP masih sesuai waktu workshop ICS 1, bahkan kami belum memetakan potensi sumber daya dari luar. Untuk penanganan COVID-19, jelas sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, tetapi untuk MOU dengan instansi lain memang belum tercantum dalam HDP RSUD Sleman. Untuk bantuan yang didapat, sudah diberikan berita acara. Oke, itu dia Mas Gede dari RSUD Sleman. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau berbagi. Ini kita lanjut ke XL ya, terkait perhitungan. Jadi kita ingin menampilkan sebentar di bulan April ya. Apanya?
peraturan Mas Gede ini Oh iya, perbedaannya. jadi ini saya sampaikan Iya. juga karena sejatinya kita mau ada 2 materi. Karena materi yang kedua ini beliau berhalangan dari Sonjo, bagaimana kita mau juga explore bagaimana sih relawan di luar rumah sakit itu melihat kebutuhan rumah sakit, tapi sayangnya beliau tidak bisa bergabung. Nah, ini saya juga sampaikan bagian dari advokasi Kementerian Kesehatan ke Dinas Kesehatan setempat. Jadi mungkin saya coba jelaskan bagaimana kita melihat bagaimana Kementerian Kesehatan menghitung kebutuhan APD menggunakan tools-nya WHO. Nah, ini juga ada di di web kita, bisa Bapak Ibu coba untuk menghitung. Nah, ini namanya COVID IFST. Ya, Bapak nanti tak ini. Ya, udah ini udah muncul. Nah, kita lihat di sini disclaimer-nya. Ini tools yang dikembangkan oleh WHO ya. Yang kemarin juga oleh Bu Ipung dari PPI Sarjito juga menggunakan tools ini, tapi beliau versi yang berbeda. Kalau yang ini adalah versi 1.2, di mana maaf, PPPG. Nah, ini aku mau ngilangin ininya gimana, Mas? Ininya. Udah nggak apa-apa lah. Ini tak gedein aja. Nah, ya. Jadi WHO COVID-19 Essential Supplies Forecasting Tool. Ini kalau saya dulu di logistik, saya dulu pernah di logistik ya. Logistiknya WHO juga untuk gempa Nepal, kemudian gempa Jogja dan juga gempa Padang, kita selalu menggunakan tools-tools seperti ini dari headquarters. Tapi sekali lagi memang ini tools ini didevelop oleh WHO untuk 200 negara. Jadi untuk negara kita sesuaikan lagi karena standarnya WHO untuk APD itu berbeda. Perbedaannya bisa sangat ketat dalam sisi kualitas, tapi juga berbeda juga dalam sisi kuantitas. Jadi ini versi 1.2, kemarin yang digunakan oleh Ibu Ipung itu versi bulan Februari, tapi mungkin itu yang lebih mudah digunakan di rumah sakit juga bisa. Kita upload juga di website kita. Jadi nanti Bapak Ibu dalam penugasan, ada penugasan untuk menghitung APD, bisa menggunakan tools yang itu maupun tools yang ini. Ini yang paling baru. Jadi ini yang diadvokasikan oleh Kementerian Kesehatan dan WHO Indonesia untuk digunakan semua dinas kesehatan di provinsi, kabupaten, kota. Ada baiknya juga untuk rumah sakit menggunakan ini karena populasinya juga populasi yang dilayani oleh rumah sakit sama. Ini disclaimer-nya ada di sini. Kemudian bagaimana memasukkan datanya nanti akan saya coba bantu. Nah, ini overview-nya bagaimana. Nah, ini kita langsung ke user dashboard-nya ini. Ini cukup ada 5 step saja. Nih. Jadi step yang pertama ini adalah kita memasukkan angka populasi. Jadi yang step pertama kalau ini untuk Indonesia, kita tinggal pilih di sini Indonesia. Semua negara ada di sini berdasarkan data World Bank. Tapi jika ini kita gunakan ke kabupaten kota atau rumah sakit, bisa juga. Karena kalau kita lihat di sini, ada populasi negara yang sama dengan populasi cakupan rumah sakit di Indonesia. Maklum, kalau negara kan ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini bisa digunakan di sini. Nah, ini kita asumsikan ini di Jogja. Jumlah penduduk Jogja 3.800.000, bahkan ini berkali-kali lipat dari jumlah penduduk Bhutan, negara Bhutan yang cuma 800.000. Nah, setelah kita masukkan populasi di sini, kita masukkan di cumulative case. Nah, 737 ini adalah jumlah positif dan PDP. Karena kalau versi internasional itu dia tidak mengenal istilah PDP, ODP, OTG, OTJ, ya.
Nah, taunya cuma positif. Jadi yang kalau di Indonesia kita sepakat di Kementerian Kesehatan menggunakan jumlah kasus positif dan PDP. Karena ya memang kita merasa sendiri kalau kasus positif di Indonesia ini under reporting. Jadinya kita pakai PDP juga dimasukkan di sini. Kenapa kita masukkan di sini juga? Karena ini ada hubungannya juga dengan perhitungan jumlah APD dan tenaga kesehatan. Jadi kalau kita masukkan angka di sini adalah nanti akan menghitung jumlah APD yang dibutuhkan untuk dan jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk merawat pasien. Jadi pasien PDP kan sudah menggunakan APD. Jadi si tenaga kesehatan yang merawat pasien PDP sudah menggunakan APD, makanya kita masukkan APD di sini. Dari Kementerian Kesehatan juga ada sumber lain yang mengatakan pasien ODP juga masuk di sini. Nah, tapi ya kita lihat masing-masing daerah. Mungkin kalau yang di Jakarta karena dia sangat tinggi sekali resikonya, jadi ODP bisa kita masukkan di sini juga. Tapi nanti akan perhitungan jadi akan sangat banyak dan kebutuhan APD-nya akan sangat tinggi juga. Nah, kemudian doubling rate-nya ini sebenarnya kita bisa masukkan very fast, medium, slow, atau very slow. Untuk Yogyakarta, doubling rate-nya ini, misalnya kita lihat pada hari ini ada 640 PDP dan kasus. Kita lihat ke belakang pada hari keberapa dia masih 320. Nah, kalau kita lihat dari dari perhitungan data-data yang dikumpulkan, setengah dari kasus hari ini, setengah dari kasus dan PDP hari ini terjadi di 15 hari ke belakang. Jadi infection double every 15 days. Kalau ini ada hubungannya juga di tempat Bapak Ibu, misalnya di kabupaten yang zonanya sangat merah sekali, merahnya banget gitu ya, itu mungkin doubling rate-nya bisa 3 hari. Kalau 3 hari itu masuknya sudah di fast misalnya gitu, 3 hari. Kalau slow itu 5 hari. Nah, kalau kita manual, kalau kita maksudnya di Jogja itu manual karena tidak ada di sini. Nah, very slow-nya 7 hari. Nah, itu tergantung di data masing-masing daerah. Bisa digunakan data masing-masing rumah sakit Bapak Ibu. Jadi berapa pasien yang dilayani? Kalau kita mau menghitungnya tidak ada, misalnya tadi Charlie Hospital tidak ada pasien positif atau tidak ada pasien PDP, nah kita hitung pakai pasien ODP di sini. Hari ini misalnya pasien ODP yang berobat ada 20. Kapan pasien itu 10? Nah, kita lihat berapa hari. Nah ini kita masukkan manual. Kemudian population infection rate-nya juga apakah low, medium, atau kalau medium ini 20. Very low 5%. Nah, clinical attack rate ini se-Indonesia itu 3,6%. Tapi khusus di Jabodetabek itu 10%. Karena sangat tinggi. Sementara di banyak provinsi, ini ada Kemenkes ada tabelnya, banyak provinsi itu 2%. Jadi se-Indonesia 3,6, di Pulau Jawa itu di Jabodetabek maaf itu 10%, di provinsi lain itu 2%. Tapi kita masukkan saja yang very low juga nggak apa-apa 5%, biar estimasinya jadi agak lebih banyak itu bisa. Nah ini forecasting period. Jadi pada saat kita order itu berapa lama si APD ini akan sampai gitu loh. Dan misalnya cuma 1 minggu. Nah, ini nanti akan jumlah kebutuhannya minggu kelima baru bisa dipenuhi seperti itu. Iya. Nah, ini estimasi saja. Kita ke tab 4. Nah, ini jumlah tenaga kesehatan yang ada di kalau ini untuknya negara, jadi di negara tersebut ada berapa tenaga kesehatan yang melayani pasien PDP dan positif.
kalau kita dalam konteks rumah sakit, berapa tenaga kesehatan yang dimobilisasi, dikaryakan, ini total semua tenaga kesehatan, maaf. Ini total semua tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit, baik itu perawat maupun dokter, kemudian tenaga ambulans, yang tenaga-tenaga yang melakukan pelayanan. Nah, kemudian ini persentase dari tenaga kesehatan yang melayani COVID. Ya, ini semua tenaga kesehatan dan ini tenaga kesehatan, persentase tenaga, karena masih banyak juga pasien-pasien yang pasien-pasien rutin. Nah, ini bisa diganti sesuai dengan perencanaan di bidang ICS. Misalnya perencanaannya kita 50% atau kita bukan rumah sakit rujukan, jadi kita harus bersiap menerima pasien rutin, jadi kita cuman 10% saja. Itu juga bisa. Nah, tapi karena udah situasi seperti ini, pasien yang melayani pasien rutin dan pasien COVID itu harus memiliki APD, menurut saya ini harus ditambahkan juga lebih besar. Karena kita tidak tahu pasien itu apakah pasien itu positif atau tidak. Atau OTJ, orang tidak jujur. Nah, kan susah. Nah, ini untuk laboran yang mengecek swab dan persentase staf laboran. Ini tadi step 4. Nah, ini kemudian step 5-nya, jumlah total dari tempat tidur rumah sakit. Dan ini persentase dari tempat tidur yang untuk kasus-kasus kritik. Bed estimate ICU bed. Jadi tempat tidur yang bisa dikaryakan sebagai ICU itu ada berapa persen dari jumlah total ini. Nah, setelah kita masukkan angka-angka ini, kemudian kita lihat ke bawah, nanti keluar di sini. Jadi ini bisa digunakan di rumah sakit untuk menghitung, wah ini di populasi yang dilayani oleh rumah sakit, begini loh. Jadi ini kan kita lihat berapa ininya. Weeks of request equivalent for, jadi 5 minggu. Jadi dalam 5 minggu ini ada kemungkinan pasien bertambah sebesar ini. Tapi pasien sebesar ini yang bergejala sebesar ini. Jadi 4.254 pasien menunjukkan gejala tapi bisa rawat jalan. Kemudian yang severe agak parah itu 798. Kemudian yang 226 mungkin akan menjadi kritis dan menggunakan ICU. Dan pada puncak-puncak epidemiknya akan mendapatkan sekitar 405 tempat tidur rumah sakit dipakai. Jadi 257 untuk pasien yang agak parah dan 148 untuk ICU. Sekali lagi ini metode yang digunakan oleh WHO untuk seluruh negara. Jadi ini tergantung masing-masing negara dan kalau kita mengecilkan konteksnya ke rumah sakit, ini juga ada penyesuaian. Nah ini untuk tes laboratorium. Ini digunakan untuk PCR ya sebetulnya. Sekali lagi, mungkin kalau yang ini nih nggak kurang begitu cocok dengan di negara kita. Jadi di sini bisa kita lihat summary-nya, total number of cases sebesar 5.300, kemudian yang bergejala 4.000, ini penjelasannya dari sini. Ya. Nah, di bawah ini kita bisa lihat lagi. Jadi berapa healthcare workers, jadi tenaga kesehatan dan staff yang dibutuhkan. Misalnya kita memasukkan data pada hari ini. Nah, 1 minggu ke depan itu kita butuh berapa medical practitioners. Ini ada kode ILO-nya, nanti bisa dicek.
medical practitioner itu dokter, kemudian nurse, kemudian ada community health workers, termasuk apoteker, paramedis. Ini jumlahnya berapa? Kemudian tenaga sanitasi bersih-bersihnya ada berapa? Ini ada hitungannya sendiri. Dan berapa butuh ambulans pada minggu pertama, kemudian minggu kedua, keempat, dan minggu ke-6 dari saat kita memasukkan data. Dan ini infrastruktur yang digunakan ini tempat tidur ya sepertinya. Oh, ini rumah sakit, jumlah rumah sakit kayaknya. Ya, ini jumlah infrastruktur yang dibutuhkan untuk merawat dari severe cases dan critical cases. Jadi critical kita fokus di critical-nya. Jadi mungkin ada 148 ICU yang akan dibutuhkan di minggu ke-6. Jika datanya tetap seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada detail equipment quantification. Nah, di sini juga ada estimated price-nya. Di sini kita bisa lihat. Jadi untuk klorin, untuk desinfektan itu berapa, kemudian dan ini standarnya standar WHO. Ini yang akan disupport oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ini bisa digunakan untuk perhitungan di rumah sakit. Hygiene-nya berapa, PPE-nya berapa, gaunnya ini 18.000 bahkan dengan data-data yang kita masukkan seperti tadi. Nah, kemudian ini ada standar obat-obatannya, tapi standar obat-obatan WHO juga yang general untuk 200 negara. Jadi kalau yang di sini mungkin juga sudah tidak terlalu sama dengan di Indonesia. Tapi ini bisa menjadikan masukan juga sebagai bahan pertimbangan di rumah sakit. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini bisa berguna untuk menghitung kebutuhan rumah sakit Bapak Ibu dan penugasan untuk besok. Saya kembalikan lagi ke Mbak Happy. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Gede. Itu tadi terkait perhitungannya. Ya. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait ini, boleh? Silakan. Ada yang bertanya? Sepertinya tidak ada ya. Ada. Ya. Gimana Mas, aku nggak ngerti. Ini ya. Mana nggak muncul. Masih itu. Belum ya? Baik, kalau tidak ada, apakah ada ini? Sepertinya ada. Oke. Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita akan mengakhiri ya kegiatan kita ini. Terima kasih Bapak Ibu yang bergabung. Namun saya ingin menyampaikan terkait penugasan kita. Hari pertama kemarin tidak ada penugasan, jadi kita kembali ke website kita. Untuk Bapak Ibu semuanya yang mungkin ada yang baru bergabung masih asing untuk website kita ini, silakan nanti Bapak Ibu bisa mengakses ini bencana. Apa kelihatan nggak ya? Oke. Ya, bencana kesehatan.net. Nah, nanti silakan Bapak Ibu memilih yang ini, logistik dalam ICS. Kemudian klik selengkapnya. Nah,
Untuk di pertemuan pertama, ini sudah dimasukkan materi dari Bu Ipung dan juga Mas Gede kemarin. Ini ada juga referensi-referensi yang lain. Dan untuk video akan menyusul. Kemudian untuk hari ini sudah ada juga. Jadi perhitungan tadi sudah masuk ke dalam, yaitu yang ini. Meskipun ini bentuk PDF, kalau di-download nanti bisa diakses bentuk Excel. Iya kan Mas Gede ya? Iya, meskipun ini PDF tapi bisa diakses bentuk Excel atau kita coba buka ya. Nah, seperti ini. Jadi dia tetap keluar nanti bentuk Excel, jadi bisa langsung Bapak Ibu langsung mencoba. Kemudian terkait penugasan, silakan Bapak Ibu akses di sini penugasan pertemuan yang kedua. Oke, nah ini nanti Bapak Ibu menuliskan nama rumah sakit, jumlah tempat tidur, ini semuanya ini dalam bentuk angka aja, diisi langsung di tabel ini aja kan Mas Gede ya diisinya ya. Iya. Ya jumlah ambulans berapa, populasi ODP, PDP positif berapa. Kemudian nanti ada di sini di bawah juga jumlah juklak SOP yang membuat informasi-informasi di atas. Misalnya kalau ada 3 SOP, itu SOP apa saja, nanti disebutkan saja di sini. Kemudian silakan analisis kebutuhan search capacity rumah sakit sederhana berdasarkan data-data yang ada. Tadi ini disinggung rumah sakit Bethesda ya, mereka mengambil menganalisis, memetakan kebutuhan logistik itu berdasarkan search capacity juga. Silakan nanti di sini boleh ditambahkan oleh Bapak Ibu. Itu dia penugasan kita dan seperti biasa nanti penugasan ini dikirim melalui kirim penugasan di sini. Oke, ini kita tunggu batas penugasannya ini jam berapa Mas Gede? Jam 3. Jangan jam 3 nih, hari jam ini 2. ya? Atas penugasan kami tunggu sampai jam 5 ya. Iya. Oke, sampai jam 5 sore. Nanti besok Bapak Ibu bisa nanti beberapa rumah sakit mewakili untuk menampilkan ya, untuk mempresentasikan dan ini akan kita diskusikan kembali untuk besok. Oke, itu saja yang ingin kami sampaikan. Untuk besok kita hanya fokus dalam diskusi. Jadi besok juga kita akan mengundang kembali Bu Ipung. Semoga Bu Ipung juga bisa ya. Beliau tidak berhalangan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kemarin belum terjawab akan kita diskusikan lagi besok. Terima kasih Bapak Ibu. Itu dari kami. Selamat siang dan kenapa? Ada lagi ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Enggak ada. Ada enggak? Ada yang bertanya? Enggak ada. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf tadi pagi ada kesalahan teknis. Jadi kita kembali ke link, jadinya linknya jadi webinar. Tapi esok kita akan tetap menggunakan Zoom. Iya. Semoga besok tidak ada kendala lagi. Selamat siang, selamat beraktivitas. Salam sehat. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang.